Sebenarnya beban terbesar manusia adalah keinginannya sendiri. Karena kata ingin berarti dia masih belum cukup gitu. Kalau orang udah cukup dia nggak akan ingin. Nah, artinya ada semacam bilanglah pemahaman atau sudut pandang dari seseorang. Kenapa saya bekerja? Karena saya punya keinginan, memenuhi keinginan gitu ya. Nah, sehingga pada saat keinginan itu mulai lebih sulit ketimbang kemampuan yang ada, saya ulang, ketika keinginan itu mulai lebih besar dari kemampuan yang ada, atau energi atau power yang dimiliki oleh seorang, maka stres mulai terjadi. Kalau aja orang itu nggak punya keinginan, orang nggak akan pernah stres. Tidak ada orang yang stres jika dia tidak memiliki keinginan. Tapi nggak mungkin. Tidak mungkin orang tidak memiliki keinginan. Nah ini dia. Karena sehebat-hebatnya manusia, saya bilang, kalau udah masih awam begini, masih punya badan kayak gini, selalu punya keinginan. Nah masalahnya, dia sadar nggak sih punya keinginan gitu. Jadi kenapa orang itu akhirnya stres? Karena keinginannya tidak dia sadari, kurang lebih. Ya, coba cek sekarang. Orang-orang yang punya kecemasan, orang-orang yang punya kekhawatiran, orang yang punya tekanan dalam pekerjaan, coba dicek. Ada nggak keinginan yang sebenarnya tidak dia sadari dan tidak terpenuhi kebetulan? Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Pasti ada sebuah keinginan yang tidak dia sadari, tetapi belum terpenuhi. Ya, contoh ya. Oh, kamu anak baik, kata orang tua saya. Kamu tuh anak baik. Kamu anak yang sukses. Ya, orang tua yang bilang waktu kecil, ada memori. Tentu seorang anak itu punya keinginan untuk memenuhi harapan orang tua tanpa disadari. Nah, sehingga pada saat dia besar, dewasa, dan bekerja, tanpa dia sadari sebenarnya tujuan dia menjalani pekerjaan adalah untuk membanggakan orang tuanya. Nah, sehingga pada saat dia merasa orang tuanya tidak bahagia karena dia, maka dia akan menjadi stres tanpa dia sadari. Atau seorang pria rata-rata yang dibesarkan dari kecil oleh ayah yang mampu lah ya bilang itu, mampu dalam tanda kutip secara psikologi, dia cukup bisa mengayomi, maka seorang pria setelah dewasa dia juga ingin mengayomi keluarganya. Nah, sehingga pada saat dia punya anak, punya istri, bawah sadarnya itu langsung bekerja. Aku harus bisa mengayomi anak istriku, aku harus bisa membesarkan mereka, membuat mereka berkecukupan secara ekonomi. Tanpa dia sadari, bawah sadarnya sudah membentuk suatu identitas bahwa aku harus bisa memenuhi kebutuhan anak istriku. Nah, ketika itu kemudian tidak dia sadari, ada nih orang kerja ternyata bawah sadarnya merasa aku belum cukup mapan, anak istriku belum cukup sesuai dengan harapanku, aku belum mampu. Nah, ini mulai muncul stresor baru. Nah, padahal sederhananya kalau dia bisa mengenali keinginan itu, dia hanya perlu memaafkan dirinya. Oh iya ya, aku memang belum mampu. Minta maaf, itu akan mengurangi beban. Dengan mengurangi beban, energi yang meningkat, justru hasil kerjanya lebih baik. Nah, ini hal-hal seperti ini harus digali ya. Kita harus belajar menggali ke dalam diri. Kenapa orang bekerja itu bisa stres? Karena dia ada satu keinginan yang belum dipenuhi. Nah, ini tingkat dasar ya. Saya kasih yang tingkat lanjut sedikit. Di tingkat lanjut, ini kesalahan sistemik ya, saya bilang. Tingkat lanjut ini kita kesalahan sistemik di seluruh dunia, saya bilang. Di seluruh negeri kita ini kesalahan sistemik, termasuk kita barangkali akan ada di dalam kesalahan sistemik ini. Kesalahan yang dimaksud itu, orang manusia, saya bilang, itu kan punya kecerdasan yang luar biasa. Ya. Setiap manusia yang lahir, tubuh, pikiran, DNA-nya itu punya kecerdasan. Punya kecerdasan yang luar biasa. Kalau hanya untuk memenuhi nafkah itu gampang. Harusnya. Kalau manusia itu bisa menemukan kecerdasan yang ada dalam diri. Saya ulang. Manusia sejak lahir dari ribuan. Anda tahu usia DNA manusia ini berapa miliar tahun? Coba cek ya. Coba cek. Tahu nggak Anda? Sperma manusia itu kalau ketemu dengan sel telur ya dari seorang wanita, itu dari 2 rantai DNA, 4 jadinya. Jadi satu wanita punya 2 rantai, laki-laki punya 2 rantai DNA. Kalau bergabung ya dari 4 rantai ini kemudian membelah akan menjadi manusia. Dari 2 sel telur, 1 sel telur, 1 sel sperma bergabung. Jadi rantai DNA ini
datang dari ayah ibunya. Ayah ibunya rantai itu datang dari kakek neneknya. Dari kakek nenek itu rantai ini datang dari kakek-kakek dan buyut-buyutnya dan seterusnya. Artinya usia dari DNA manusia ini kalau kita tarik garis itu sudah miliaran tahun, guys. Ya, guys, saya bilang guys, udah miliaran tahun usia. Artinya, dan Anda tahu ya, di setiap DNA manusia ini terkandung memori yang luar biasa cerdas. Ya, coba Anda cek. Kalau Anda punya anak lebih dari satu, coba cek ya. Anak saya kebetulan 3 ya. Jadi kemampuan mereka berbeda-beda, guys. Ya, dari seseorang yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu saya nggak pernah didik. Entah dari mana dia, ada yang satu bisa nyanyi ya, ada satunya pintar berhitung, ada satunya pintar berolahraga dalam gerak, satunya jago dalam hal human gitu ya. Siapa yang ngajarin mereka? Nggak ada tuh, saya nggak pernah ngajarin, kok berbeda? Ya, karena dalam DNA mereka sudah ada kecerdasan. Artinya gini loh, kenapa saya bilang ini pekerjaan? Ini saya bilang lebih advance sedikit. Sebenarnya kalau manusia menemukan satu aja talent dalam jutaan DNA itu, rantai DNA-nya dia, kode-kode itu, untuk sekedar bertahan hidup, untuk sekedar makan, itu tutup mata aja. Kalau orang mau menggali menemukan itu, ya, artinya kerja harusnya bukan lagi untuk mencari nafkah. Saya bilang ya, kerja harusnya bukan lagi untuk mencari nafkah. Ya, kenapa kok orang bekerja untuk mencari nafkah? Karena dia belum cukup menemukan potensi dalam diri. Dia khawatir dengan masa depannya, nanti anakku makan apa, istriku makan apa. Ya udah, aku harus kerja. Aku harus memenuhi mereka. Padahal ya, kalau mereka cepat-cepat segera menemukan dari kecil ini, kita harus belajar menemukan apa sih talent yang ada di dalam tubuh yang saya pakai ini. Ini tubuh ini luar biasa banget. Otak yang diberikan ke dalam manusia ini luar biasa banget. Ini mesti ditemukan sejak awal. Sebuah talent di mana ya bekerja bukan lagi mencari nafkah, bekerja adalah sebuah ekspresi dari human ya. Jadi kalau kita memilih sebuah pekerjaan, makanya PR pertama manusia sebenarnya adalah menemukan dirinya, mengenal diri. Apa sih ini? Sebenarnya aku ini terbuat dari apa? Aku ini siapa? Dari mana asalku dan aku mau kemana? Ada apa? Kenapa aku lahir jadi dalam tubuh ini? Ada apa sih di dalam tubuh? Ya, nah kalau kita bisa menemukan rasa itu dulu ya, makanya PR pertama adalah menemukan diri, bahwa aku adalah cinta, aku adalah kebahagiaan itu sendiri, bahwa aku adalah sumber dari cinta itu sendiri, aku tidak butuh dicintai, aku adalah sumber dari cinta itu sendiri, aku terlahir dari cinta dan untuk cinta. Maka saat kita bekerja itu hanya sebuah ekspresi dari rasa cinta kita. Jadi kita tidak bekerja untuk mendapat, untuk mengekstrak kebahagiaan, untuk mendapat sesuatu, tidak. Tetapi untuk membagi, mengekspresikan cinta yang ada dalam diri kita. Nah itu dia. Ketika bekerja adalah sebuah ekspresi, maka energi kita tidak akan habis-habis. Dan Anda pasti bukan belief lagi ya. Anda pasti setuju. Ketika orang bekerja karena cinta, ya, ketika seorang mencintai pekerjaannya, ketika seseorang bekerja untuk membagi rasa cintanya, itu energinya nggak pernah habis. Pagi, siang, malam kerja nggak akan habis. Dan kalau ngomongin hasil, ya, kalau kita bicara hasil, orang yang bekerja dengan rasa cinta, dengan rasa bahagia, ketimbang orang yang bekerja dengan beban mengeluh, dengan beban rasa beban, nih aku harus menyelesaikan kerjaanku nih, aku harus menyelesaikan PR-ku nih, klienku banyak antre dan lain sebagainya. Itu beda rasanya. Getarannya beda, kepuasan orang akan berbeda. Maka ketika kita bekerja karena rasa itu, ya, karena rasa cinta kita kepada pekerjaan, cinta kita pada klien-klien kita, sharing kita, ini akan membuat kita berenergi luar biasa. Kalau ngomongin hasil, kira-kira ya, kalau orang sudah merasakan rasa cinta yang kita bagikan lewat pekerjaan, kalau kita bicara hasil, saya yakin sekali. Ya, saya yakin hasil itu hanya masalah waktu ya. Karena kita sudah berekspresi di dalam pekerjaan, berbagi cinta di dalam pekerjaan, tentu orang merasakan. Ya, masalah berapa saya dibayar, berapa nilai yang saya dapat, itu akan otomatis mengikuti. Jadi, saya mulai believe begitu ya, saya mulai believe bekerja bukan lagi tentang berapa saya dibayar, berapa hasil yang saya terima, tetapi bekerja itu tentang apa yang saya bisa share dalam pekerjaan saya, apa yang saya bisa bagikan dalam pekerjaan saya, apa yang akan bertumbuh di dalam diri saya ketika saya bekerja.
Nah, sehingga yang namanya stres akan mustahil, saya bilang. Mustahil ya, kecuali kita kadang-kadang kita lepas ya. Jadi stres kerjaan terjadi karena pekerjaan itu kita buat untuk ini level 2 tadi ya. Kalau level 1 tadi karena kemampuan kita lebih sedikit daripada beban keinginan. Kalau yang di level 2 ini, stres itu, saya ulang, ya, bekerja adalah ekspresi dari rasa cinta kita terhadap pekerjaan, dari penemuan diri kita bahwa aku adalah cinta itu sendiri, begitu ya. Kemudian kita share ke orang, sehingga orang mendapatkan cinta kita lewat pekerjaan kita, lewat talent kita masing-masing. Tergantung ya talentnya apa ya. Kalau Anda seorang pedagang, mungkin Anda berbagi talent lewat barang dagangan Anda. Anda ingin orang-orang yang mendapat dagangan Anda merasakan ekspresi dari rasa cinta Anda. Jadi Anda emang ingin menolong gitu, ingin membuat orang lain itu mendapat apa yang Anda ingin share. Nah, berarti kan kita melihat masalah orang kan, oh ini dia masalahnya ini. Dia butuh beras, aku jualan beras. Aku ingin dia mendapat beras terbaik. Ya, nah sehingga kerja itu bukan lagi berpikir apa yang saya dapat. Nah, stres terjadi, saya bilang, stres terjadi ketika saya merasa tidak mendapat apa yang saya inginkan dari pekerjaan saya. Kalau pekerjaan Anda lancar, Anda mendapat apa yang Anda inginkan, Anda tidak akan stres. Tetapi itu masih di level 1 tadi. Bekerja untuk mendapat. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kita bekerja untuk itu, kita tidak stres jika saya mendapat. Tapi ketika saya tidak mendapat, ya apa sih bayaran dari orang bekerja? Mendapat apa sih? Oke, yang paling kasar ya mendapat uang. Ini paling kasar. Yang kedua mendapat penghargaan. Sebuah pengakuan bahwa kamu keren, kamu bagus. Yang ketiga, rasa baik. Oh, kamu baik. Kamu menolong saya. Nah, ini juga imbalan. Ini masih juga, kita masih halus banget itu imbalan yang kita terima. Sehingga pada saat kita tidak mendapat uang, misalnya kalau yang paling kasar, ya tentu kita akan merasa beban, mengeluh ya. Kalau kita tidak dihargai, oh kerjaanmu jelek tuh, kamu nggak bagus. Nah, itu juga akan membuat kita merasa stres ya, tertekan. Atau kita dianggap tidak baik, kamu nggak baik, aku nggak suka sama kamu, sorry ya. Nah, jadi orang nggak berterima kasih atas apa yang kita kerjakan. Nah, ini juga membuat kita akhirnya menjadi beban halus. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Ya, kalau saya berharap, entah saya berharap dibayar, entah saya berharap diucapkan terima kasih, entah saya berharap dianggap baik, entah saya berharap mendapat suatu penghargaan dan lain-lain, entah saya berharap mendapatkan suatu rasa agung gitu ya, rasa hebat dan lain-lain. Jika saya mendapat, saya akan senang. Tapi jika saya tidak mendapat, saya akan bisa sedih, bisa stres ya, kalau berlarut-larut, apalagi dalam masalah. Tapi kalau saya bekerja untuk memberi, jika saya bekerja untuk memberi, saya ulang, tidak ada lagi tekanan saya mendapat atau tidak mendapat. Ya, mau orang berterima kasih, mau orang sembuh atau tidak sembuh, mau orang itu akhirnya tertolong atau tidak tertolong ya dalam tanda kutip, saya adalah sedang berekspresi ya. Dan biasanya kalau orang berekspresi dia akan terus belajar sampai ahli banget gitu ya. Sampai saya benar-benar akan memberikan yang terbaik yang saya bisa lakukan tanpa berpikir orang itu membalas atau tidak membalas, memberi atau tidak memberi itu urusan mereka. Ya, sehingga seperti saya bilang, saya pernah diundang ke beberapa tempat, sering juga diajak bicara, ada yang membayar saya dan tidak membayar saya, ada yang berterima kasih atau tidak berterima kasih. Saya tidak melihat itu, saya tidak membedakan. Rasanya sama. Karena saya belajar, di situ pun saya belajar fokus pada diri saya sedang belajar bertumbuh gitu. Orang mau senang atau tidak senang, orang membalas atau tidak membalas, itu kembali ke orangnya. Urusan saya adalah, saya selalu bertanya ke diri saya, sudahkah saya memberi yang terbaik? Sudahkah saya benar-benar berusaha yang terbaik, sehingga apa yang saya berikan benar-benar sudah memuaskan diri saya, nggak memuaskan orang loh, memuaskan diri saya. Ukurannya bukan orang lain, ukurannya adalah kepuasan batin saya. Ini nggak bisa diukur oleh apapun. Kepuasan batin itu saya yang mengukur, benar nggak? Dan itu nggak pernah berbohong ya. Kepuasan batin tidak pernah berbohong pada diri sendiri. Walaupun orang bilang puas, belum tentu saya puas. Aku belum yang terbaik nih. Sebenarnya aku bisa lebih baik dari yang itu. Atau bagaimana kalau orang tidak puas, itu bukan ukuran saya. Ukurannya tetap diri saya nih.
Ya, kalaupun ada testimoni positif nih dari orang, terima kasih ya dokter sudah gini-gini, itu tidak mengubah saya. Yang jelas pertanyaan batin saya yang terakhir, sudahkah aku melakukan yang terbaik? Nah itu dia. Jadi ekspresi dari cinta kita adalah kita mencintai diri dengan cara mengekspresikan yang terbaik. Kira-kira gitu Mas Erik. Oh, keren, keren dok. Aku mau nanya nih, tadi kan dokter bilang kalau kita bisa Kita bahwa memang ada dalam diri kita sesuatu yang perlu apa ya istilahnya kita kenali gitu, because gitu ya, because karena apapun itu gitu, saya gitu, aku ini jadi identitas aku tadi ini bukan lagi lapisan badan, pikiran atau apa, ini udah keseluruhan. Bahwa aku kalau ketemu aku ya, jadi teman-teman ya yang punya anxiety, saya pikir PR terbesar adalah menemukan aku. Siapa aku? Ya, kapan aku itu ditemukan yang sesungguhnya, aku yang sesungguhnya, ini proses pencarian namanya. Kalau bukan aku, kalau masih bisa dijawab aku adalah ini itu, berarti aku belum ditemukan. Sampai aku itu tidak dikenali oleh si pikiran, cemas akan hilang. Cemas, everything yang namanya cemas akan menghilang ya. Bukan menghilang dalam arti dia tidak ada, tapi tidak lagi mengganggu, karena ending dari kecemasan sebenarnya adalah kematian sebenarnya. Ending dari semua rasa cemas adalah takut mati sebenarnya ya. Nih cecak saya bunyi di sini. Jadi ending dari semua rasa cemas, semua rasa stres itu adalah kematian. Kalau orang udah tidak takut dengan namanya kematian, sudah mengerti dengan kematian, cemas tidak akan ada. Karena apalagi yang dicemaskan. Ya, rasa ada, rasa tidak ada kita sudah tidak ada lagi. Tidak takut untuk tidak ada gitu. Ya, maka orang akan mengalami hilang dari rasa cemas. Kira-kira begitu Mas Erik. jadi buat teman-teman nih dok nih ya, yang istilahnya kan masih pada kecampur keinginannya. Jadi keinginannya bukan dari keinginan dia, tapi keinginan sosial kan masih pada begitu ya. Jadi saya mau nih apa namanya, mungkin dari dokter ada nggak apa namanya pengalaman pribadi gitu ya. Kan dokter pernah kerja nih dulu ya. Mungkin pernah kerja, stres, terus udah gitu cara jadi sadarnya, oh ini harus gini, makanya saya harus pindah haluan ke sini. Ada nggak dok? Boleh sharing nggak? Pernah jelas pernah ya. Silakan. Saya tamat dokter tahun 2006. 2006 2007 saya lupa detailnya. Nah, saya kemudian kerja di rumah sakit waktu itu jadi dokter UGD. Kemudian cuma bertahan 4 bulan. Saya nggak terlalu nggak terlalu tertantang di sana. Saya cari tantangan baru di rumah sakit baru, rumah sakit swasta. Kemudian nggak sampai 8 bulan saya ditantang sama direkturnya waktu itu. Saya pindah haluan dari dokter UGD jadi di struktural, di manajemen. Saya ambil. Nggak sampai berapa bulan gitu, direkturnya berhenti. Ya, nah saya jadi direktur saat itu, direktur gabungan di ceritanya. Karena nggak ada yang mau gantiin rumah sakit kecil waktu itu. Nah, jadi direktur rumah sakit selama kira-kira hampir 5 tahun ya. Nah, di situ saya bilang stres paling tinggi ya. Ya, sebenarnya kerjaannya gampang. Jadi direktur itu cuman hire dokter spesialis, kemudian ngurus keuangan. Akhirnya saya belajar S2 manajemen untuk rumah sakit waktu itu biar saya bisa ya. Tapi karena satu lagi tadi itu, ketidakmampuan saya untuk memanage diri lebih tepatnya secara emosional, akhirnya saya ngerasa aku harus keluar nih. Aku harus berhenti nih kerja di rumah sakit. Ya, kalau bicara uangnya cukup bagus. Ya, gajinya cukup bagus ya. Tetapi saya ngerasa it's not me gitu. Tetapi tekanan paling tinggi saya rasa adalah kejenuhan. Saya ngerasa kok aku nggak ngerasa hidup gitu. Saya nggak ngerti dulu ilmu ini loh, tentang ilmu kesadaran saya juga nggak paham. Yang jelas dorongan tanpa saya sadari, saya harus cepat-cepat keluar. Saya minta izin sama owner, Pak, saya berhenti aja ya gitu. Saya merasa jenuh. Rumah sakitnya berkembang loh, bukan nggak cuman saya nggak merasa puas gitu. Akhirnya
Saya keluar tanpa kerja loh Mas Erik. Saya nggak kerja 9 bulan. Gila loh. 9 bulan saya nggak kerja, nggak ada gaji. Tapi satu yang saya yakin waktu itu, manusia tuh nggak mungkin nggak hidup. Saya pikir gitu. Anak saya udah 3 loh. Sampai owner saya nanya gini, kalau kamu berhenti terus anakmu makan apa gitu. Saya langsung jawab, makan nasi lah Pak gitu. Masa makan yang lain. Uangnya dari mana, Dok? Nah itu dia. Itu pertanyaan misteri. Uangnya dari mana? Ya. Nah, saya nggak tahu ya waktu itu, saya nggak kerja, bahkan saya nggak praktek loh. Saya nggak praktek apa-apa loh. Jadi 2000 berapa itu saya berhenti. Udah cukup lama itu. Mungkin lebih dari belasan tahun yang lalu ya. Saya berhenti. Ada hidup ya. Cuman itu justru yang masalah bukan uang waktu itu. Yang masalah itu tingkat karena kita diem. Yang bikin orang stres itu sebenarnya bukan kerja loh ya, tapi tidak kerja, diem. Nggak ada orang. Dan ini saya menyimpulkan sebenarnya kerja kalau banyak itu orang nggak stres loh. Yang bikin stres itu karena ini nggak aktif. Kerjaan yang ada itu nggak diselesaikan gitu. Akhirnya teman saya datang ke rumah. Ada seorang teman waktu itu, waktu saya jadi direktur tuh banyak apa ya? Relasi. Banyak relasi-relasi itu datang ke rumah berkunjung. Dokter kok nggak kerja gitu. Nah dia datang ke rumah, ada salah satu teman saya lihat, kok dokter kayak gini sekarang? Gimana saya kayak kenapa saya? Muka saya tuh dilihat suram terus. Ya karena nggak ada aktivitas. Ya suram terus. Artinya kerjaan itu nggak netep gitu loh, kerjaan serabutan. Hidup dari situ, cuman ya sebenarnya itu nggak hidup, menurutku nggak hidup. Cuman sekedar bertahan hidup gitu. Tapi yang aneh dalam pikiranku, aku nggak pernah khawatir tentang uang. Justru yang aneh, makanya aku bilang aku nggak pernah khawatir tentang itu. Akan ada jalan selalu, anak-anakku tuh akan punya uang, nggak mungkin enggak gitu. Karena kalau aku ingat dari aku belum nikah, aku udah kerja ya, motor aja aku nggak punya loh. Belum nikah itu motor aja aku nggak bisa beli. Begitu menikah bisa beli motor. Begitu anakku lahir, ya itu terbeli ya, mobil, rumah itu terbeli sendiri. Aku nggak ngerti itu mereka yang punya, makanya aku anggap aku sebenarnya numpang sama mereka. Aku nggak yang menghidupi mereka sebenarnya, cuman mungkin rezeki itu ngalir lewat aku aja ke mereka gitu. Nah, jadi singkat cerita akhirnya aku berhenti di situ. Selama 9 bulan temanku datang dan bilang aku stres, akhirnya aku mulai ketemu. Nah, di situ pencarian awalku. Aku ketemu katarsis itu di sana. Jadi karena selama itu aku nggak ngerasa stres ya, aku ngerasa baik-baik aja gitu. Cuman temanku ngelihat mukamu nggak kayak waktu kamu bekerja gitu. Akhirnya aku karena nggak kerja ya, aku diajak ketemu katarsis. Katarsis pertama tuh aku ketemu yang kayak gini. Ya aku ngeliat nih, orang ngapain tuh gitu. Itu kan aku ngeliat orang pada jungkir balik, pada teriak-teriak, ngapain itu gitu. Aku lihat aneh waktu itu. Itu yang pertama. Aku mulai nggak seret, aneh nih, nggak mungkin apa nih terapi apa nih gitu. Aku ikutin, aku nggak ngerasa ada apa. Terus akhirnya aku ketemu lagi, jalan-jalan, lagi ketemu yang sama. Ini apa maksudnya ya? Kok aku terus ditunjukin kayak gini gitu? Waktu itu aku ketemunya 2-3 orang. Sekarang ketemu ratusan yang belajar kayak gitu. Ini orang belajar apa? Teriak-teriak rame-rame kan? Nah, aku mulai kenal nih, apa ya namanya ini ya gitu. Sampai aku sekitar 3 tahunan ketemu yang kayak gitu aja. Makanya akhirnya aku sebut nama itu katarsis, ternyata itu waktu itu pelepasan emosi itu. Sebentuk cara orang melepaskan stres, emosi, dan lain-lain. Kemarahan, kebencian, kesedihan. Nah, mulailah, karena waktu itu aku sudah ketemu yang namanya hipnosis ya. Keluarnya dari rumah sakit itu, karena waktu itu aku sudah mengenal ilmu hipnosis. Jadi sadar ya? Aku mulai ketemu ilmu hipnosis, aku ngerasa it's not me gitu ya. Kayak aku kerja kayak gini bukan aku deh gitu. Tapi aku bilang, nah artinya semestinya kalau kita aware nih, belakangan aku baru nyadar ya. Belakangan aku baru aware setelah aku belajar tentang meditasi, mengamati diri, aku baru mulai aware. Kenapa orang itu berpikir begitu takut dengan menafkahi dirinya? Kan dulu aku nggak pernah berpikir itu. Kenapa orang tidak berpikir untuk mengekspresikan rasa yang ada dalam dirinya? Ini mungkin kunci penemuanku di sana selama kerja ya. Sejujurnya aku nggak pernah stres dalam hal mencari nafkah. Stresku justru bukan itu. Justru kalau aku tidak aktif, tidak melakukan apa-apa, aku pasti stres.
aku ngerasa diri itu nggak yang menggunakan waktu dengan baik gitu. Stresku di sana. Kira-kira gitu, Mas. Saya masih bingung dok, kenapa dokter udah jadi direktur terus keluar, terus diajakin jadi PNS terus nggak mau, itu kenapa dok? Kesadaran itu di mana gitu pas? Gini, yang kalau saya sekarang baru bisa berpikir. Kalau dulu saya nggak mikir itu apa, kenapa? Sekarang saya baru bisa mikir, kenapa saya nggak mau atau kenapa saya keluar. Ada dorongan dalam diri saya untuk menjadi lebih baik gitu. Itu yang saya sadari sekarang. Oh, ada dorongan, mestinya kamu melakukan yang jauh lebih baik dari itu. Kalau cuman sekedar jadi direktur, kamu bisa nggak perlu belajar apa-apa, kamu bisa aja begitu. Tetapi coba deh, sekarang saya baru nyadar nih, saya menemukan yang jauh lebih dahsyat dari direktur itu. Nggak ngomongin uangnya, Mas. Uangnya mungkin bisa sama, bisa lebih sekarang ya, tetapi saya nggak ngomongin itunya. Tetapi kalau saya lihat dari apa yang saya temukan dalam diri, ya, atau bahkan ada juga sebenarnya waktu saya umur 35 ya, itu fenomena paling, itu 5 tahun yang lalu tuh, fenomena paling mengguncang dalam hidup saya, karena itu hari terakhir saya boleh mendaftar spesialis. Itu guncangan saya, sampai saya nanya nih sama hipnoterapi lain, sama dokter yang lain yang juga hipnoterapi, dok, aku bingung ya gitu, aku melanjutkan karirku ini atau aku masuk spesialis, karena ini detik-detik terakhir aku boleh mendaftar. Ya, nah seandainya waktu itu aku daftar spesialis, mungkin aku menyesal banget ya, karena yang aku temukan sekarang justru adalah ini loh penemuan diriku ini, aku benar-benar love myself gitu ya, aku benar-benar merasa senang banget karena aku merasa aku menemukan hidupku gitu, aku merasa bertemu dengan hidupku. Seandainya waktu itu aku lanjut ke karirku di dokter spesialis, atau mungkin waktu itu aku lanjut jadi direktur, rasanya aku nggak akan menemukan yang ini, yang sekarang ini. Jadi kecintaanku pada diri gitu ya, aku bilang pada hidup, I love myself, I love life gitu, aku mencintai hidup banget, aku ngerasa hidup ini wonderful banget, aku ngerasa hidup ini suatu berkah banget gitu, diizinkan aku hidup dalam tubuh manusia ini, nggak tahu sampai kapan gitu ya, yang jelas saat ini aku masih diberikan kesempatan untuk hidup, aku ngerasa ini wonderful gitu, aku ngerasa love life ini benar-benar suatu kebahagiaan, hidup ini benar-benar suatu berkah yang tak berkesudahan gitu ya, karena setiap detik aku masih bisa menikmatinya, aku masih bisa merasakan nafasku, aku masih bisa merasakan hidupku. Besok pagi aku nggak tahu bisa bangun atau enggak, aku nggak pernah mikir, nggak tahu kita apa besok aku masih bangun, aku nggak tahu. Yang jelas hari ini aku masih hidup, aku akan terus merasakan hidup ini sebuah penemuan gitu. Wah, beruntung banget ya aku gitu. Aku udah nggak lagi memikirkan hal-hal semacam itu, nggak lagi membicarakan itu. Aku selalu kalau udah ngomongin uang kok yang hanya ada satu hal yang aku bilang, kalau udah ngomongin uang, rasa syukur, nggak ada hal lain. Uang itu pasti hubungannya dengan rasa syukur. Aku bersyukur masih bisa diberikan kesempatan untuk itu. Kurang lebih begitu, Mas. Wah, keren. Saya juga gitu sih, pas mikir kerja, wah kerja, oke, misalnya saya digaji 20, kalau saya mikirnya gitu ya, misalnya saya digaji 20 juta, oke, terus yang kantor ambil dari saya apa? Waktu saya ambil, ya kan, waktu diambil, pikiran diambil, Sabtu Minggu pun sekarang diambil kan sama kantor kan udah ada WhatsApp ya, Sabtu Minggu diambil, wah enggak deh, 20 aja sih nggak mau, apalagi yang gajinya di bawah 20 ya, 20 aja kayaknya nggak worth it gitu ya, kalau saya mikirnya gitu, mendingan, ya bener tadi nggak terikat gitu ya, jadi saya tahu, saya mau libur, saya mau kerja, emangnya akan kayak gitu dok, ternyata dok ya? Iya, sometimes kita kalau kerja itu ya, kalau kerja tidak sesuai dengan ekspresi, tapi kalau udah terlanjur nggak apa-apa sih. Kita tinggal belajar mengekspresi di sana gitu, talentnya kita. Karena kan pilihan banyak sebenarnya. Kalau udah terlanjur, mungkin ada tadi lewat pertanyaan ya saya jawab langsung. Gimana kalau udah terlanjur terikat? Ya, nggak apa-apa juga. Kita mungkin, apalagi kan dikasih libur tuh Sabtu Minggu biasanya kalau orang kerja. Libur ya libur, kerja ya kerja. Ya, nah mungkin kalau nggak bisa ke level yang 2, level 1 aja deh dulu. Kalau menurut saya ya, level 1 tadi adalah naikkan aja kemampuan kita dalam bekerja. Ya, kalau ya memang sih akhirnya pasti nggak bahagia ya. Kalau orang kerja di level 1 itu pasti nggak bahagia. Seneng bisa, gaji tinggi, kemudian prestasi bagus, seneng, tapi nggak bahagia. Ya, bedain kalau orang di level 2 itu bekerja karena untuk berekspresi,
Karena dia bahagia dulu sebelum bekerja. Kenapa kamu bekerja? Karena saya bahagia. Betul. Kalau di level 1, kenapa kamu kerja? Saya ingin cari kebahagiaan. Karena dengan uang saya merasa bahagia. Yang nggak akan pernah dapat, ya. Karena uang hanya membuat kita senang, tapi nggak mungkin kita membuat kita bahagia, ya. Senang, iya. Karena kita bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Gitu. Rasa senang itu terjadi karena saya mendapat apa yang saya inginkan. Tapi rasa bahagia itu terjadi karena saya sudah menemukan diri saya. Sehingga tidak ada lagi keinginan, gitu. Betul. Apalagi saya sudah menemukan diri saya sendiri, sudah menemukan feeling alive dalam diri saya. Bekerja hanyalah sebentuk ekspresi. Gitu. Kenapa kamu bekerja? Saya ingin membagikan rasa bahagia yang saya miliki. Karena udah full di sini ya, kita pengen sharing, Ya, kita pengen udah full. Sudah merasa penuh, gitu. Iya. Sudah merasa penuh, sehingga kita ingin orang-orang itu kayak keran itu sudah hidup, saya ingin menyirami. Nah, tapi saya waktu itu saya yakinkan saya kerjanya sama siapa? PT Alam Semesta, gitu. PT Alam Semesta, bosnya adalah Tuhan Yang Maha Esa, gitu. Yang gaji saya adalah Tuhan Yang Maha Esa waktu itu. Saya pikir begitu. Wah, berarti nggak keluar dari PT. Waktu itu nama rumah sakitnya Rumah Sakit PT Surya Ganesha namanya. Saya pindah ke PT Alam Semesta, bosnya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, saya beranikan diri gitu, karena saya pikir Tuhan Yang Maha Esa itu bos terbaik saya. Gitu. Saya yakin digaji dengan layak kalau saya bekerja dengan benar. Gitu. Jadi saya benar-benar meyakinkan diri apakah saya sudah bekerja dengan benar. Kalau sekarang gitu, siapa yang gaji saya sekarang? Oh ya Tuhan Yang Maha Esa. Kalau saya udah bekerja dengan benar, gitu saya mungkin nggak dibayar. Tapi benar sih dok, saya dari saya kan keluar kantor 2011 gara-gara panic attack ya. Nggak kerja itu sampai 2014 masih belum kerja. Itu aku nulis buku kan. Itu yang gaji emang Tuhan dok, beneran ya. Sama sekali loh. Iya loh, dapet aja, nggak tahu dapet aja. Lagi pengen ini dapet aja kerjaan apa lah, desain grafis lah apalah. Terakhir jualan kristal lah. Wah, iya sih emang bener sih digaji sama Tuhan ya dok. Saya berani garansi kalau kita percaya dengan yang namanya Tuhan, yakin dengan Tuhan. Kalau Anda yakin dengan Tuhan, Anda mesti punya suatu garansi dalam diri. Tuhan itu menggaransi. Tidak ada orang yang tidak makan. Nggak ada. Believe me, nggak ada orang yang tidak makan. Pasti ada jalan. Asal kita benar-benar meyakini menggunakan apa yang Tuhan berikan dalam diri ini untuk sesuatu yang bermanfaat untuk diri orang banyak. Nggak mungkin nggak makan gitu. Saya pernah mengalami saya pernah punya masa di mana saya untuk makan aja saya harus gadein motor. Saya pernah loh. Bukan nggak pernah, ya ada masa kan saya bukan orang yang mampu, orang tua saya tuh benar-benar saya kuliah sendiri gitu. Harus bisa membayar uang kuliah. Artinya kalau saya bicara tentang pengalaman hidup itu, saya pernah ada di fase di mana untuk makan aja, waktu saya udah punya anak ya, makan beli susu itu saya harus gadein motor. Ada fase itu, bukan nggak ada. Jadi, tapi saya nggak pernah merasa itu berat. Makanya saya berani cerita sekarang. Saya nggak merasa itu berat, itu udah tantangan hidup, saya harus jalanin gitu. Dan saya merasa tetap yakin kok waktu itu pasti ada jalan. Ya, waktu itu gini ceritanya, saya cerita dikit tentang itu ya. Saya waktu itu kan saya pernah cerita tadi, saya hidup dari penyewaan mobil. Mobil saya sewain, terus mobil saya digelapin orang, digelapin itu artinya dibawa kabur. Waduh. Ya, mobil masih nyicil gitu ya, dibawa kabur, kemudian cicilan nggak dibayar, sewa nggak dibayar kan, otomatis wah ngeri itu. Ya akhirnya saya punya satu motor, saya gadein, nangis waktu itu awalnya ya. Tapi saya sekali lagi saya nggak ngerasa berat waktu itu. Nangisnya itu karena saya sampai begini loh saya harus melakukan ya. Jadi saya pikir semua orang perlu mengalami hal-hal seperti itu untuk merasakan perjuangan hidup gitu ya. Ada yang diceritain nanti sama anak istri ya, sama anak-anak gitu. Aku pernah loh, Haji pernah loh, Bapak pernah loh dulu kayak gini. Ada suatu hal yang justru membanggakan saya karena ternyata ada titik itu loh dalam hidup saya gitu. Ada titik yang perlu saya alami seperti itu. Keyakinan saya nggak pernah berubah dari dulu itu. Orang itu nggak ada yang nggak makan gitu. Sejelek-jeleknya orang, seburu-buru nggak ada yang nggak makan. Even itu dia seorang pengemis, dia bisa makan. Jadi kalau kita merasa khawatir dengan kadang-kadang, aduh aku bisa nggak ya? Mungkin ada teman-teman yang sekarang
nggak punya kerjaan atau mungkin khawatir tentang pekerjaan atau takut pindah haluan, satu aja punya keyakinan. Ya, yakini Tuhanmu gitu. Kalau punya agama, biar nggak KTP aja agama, yakini Tuhanmu bahwa jalan itu selalu ada. Gitu. Nggak ada Tuhan, kalau Tuhan kita anggap sebagai orang tua kita atau bos kita, nggak mungkin kita nggak digaji gitu. Asal bekerja dengan benar gitu ya, bekerja dengan benar. Sebelum kita bekerja dengan benar, gali dulu apa yang terbaik yang ada di sini. Ini ada yang Ya. nanya nih dok nih, kebetulan ada yang nanya, cuman 2 pertanyaan, cuman sama nih, yaitu intinya ekspektasi ya. Jadi pertanyaan pertama gini nih, dok gimana dia, jadi ini ibu ini dia mendidik anaknya Ya. agar kuliah terus dapat kerja yang terbaik. Nah dia bilang apakah saya salah dalam memberi dorongan kepada anak-anak? Itu satu. Jadi ini orang tuanya yang dia ngedorong anaknya untuk sekolah agar dapat pekerjaan baik. Nah yang kedua ada lagi pertanyaan yang sama. Jadi dia udah bekerja, cuman ekspektasi orang tuanya tuh selalu lebih dan itu ngebuat dia stres. Nah, ini kebalikan nih, cuma pertanyaan sama isinya ekspektasi. Ya. Jadi yang pertama sebagai orang tua ya, kalau Anda sebagai orang tua, saya pun baru belajar juga jadi orang tua. Belum tentu saya benar ya. Tapi sepanjang yang saya terapkan hari ini ke anak-anak saya, walaupun mereka masih kecil-kecil ya, sebagai orang tua itu tugas kita sebenarnya bukan membuat mereka lebih pintar. Enggak ya. Tapi membuat mereka menemukan diri mereka. Itu yang saya terapkan. Karena satu-satunya kelebihan orang tua dari anak adalah kita datang lebih dulu. Hanya itu. Ya, kayak ibarat pesawat itu kita landing duluan nih. Ya, pesawat yang datang belakangan kita itu mesinnya lebih bagus loh. Mesinnya lebih canggih, otaknya lebih canggih, tubuhnya lebih bagus. Sebenarnya kita tidak ada kelebihan dari anak kita. Ya, jadi kalau kita aja belum bahagia, jangan bercoba mengajari anak kita. Kita aja nggak bagus dengan hidup kita, bagaimana kita ngajarin mereka? Nggak usah ajarin apa-apa, nggak usah paksa ini itu. Cukup dukung mereka, gali dari kecil. Kalau saya bilang dari kecil tuh saya ajak mereka untuk coba kamu gali, kira-kira kamu apa ya? Apa yang paling kamu suka dan paling enjoy buat kamu? Pilih itu. Ya, baru saya dokter, saya nggak saran saya jadi dokter kok. Tapi kalau mereka mau jadi dokter, silakan. Saya akan dukung gitu. Tetapi kalau ternyata mereka tidak enjoy dengan itu, kalau kamu melihat ayahmu tidak enjoy dengan kerjaan ayahmu ini, jangan tiru ayahmu. Tapi kalau kamu lihat aku enjoy dengan hidupku, kamu mau, terus kemudian kamu juga enjoy, jangan mengkopi ya, juga enjoy dengan hidupmu, ayo. Mau jadi apapun, karena saya percaya apapun pekerjaanmu, kalau kamu enjoy dan benar-benar maksimal dalam enjoymu itu, masalah uang kamu nggak perlu khawatir. Selalu saya bilang gitu ya. Makanya saya nggak pernah ajarin anak saya tentang uang. Saya nggak pernah ajarin mereka mencari uang. Karena saya akan membuat mereka justru seperti saya dulu khawatir tentang uang. Saya dulu khawatir tentang uang ya. Karena nggak ada yang ngajarin saya tentang bagaimana merasa aman tentang uang. Jadi saya bilang ke mereka, uang itu akan datang ke kamu saat kamu sudah menemukan dirimu yang benar-benar. Kalau kamu ahli dalam bidangmu, orang yang cari kamu akan dibawain uang oleh orang. Kamu nggak perlu mikirin itu. Jadi jangan mikir uang dari kecil. Pikirkanlah bagaimana menemukan dirimu yang terbaik, versimu. Jadi ahli dalam bidangmu itu, nanti kamu akan dicari kok. Selalu itu aja yang saya tekan. Jadi saya nggak pernah berpikir, entahlah, nah saya mungkin suka IT, mungkin dia enjoy. Ya, nah cuman hati-hati saja ya. Kadang-kadang kita pikir mereka enjoy di situ, ternyata enggak loh. Hati-hati. Karena kan dunia sekarang bebas ini. Dunia sosial, orang bergaul satu sama lain. Saya juga awasin kadang-kadang, bener nggak kamu enjoy? Contoh ya, anak pertama saya lesin gitar, anak kedua saya lesin gitar juga. Kemudian mereka juga mungkin suka olahraga, saya ikutin mereka. Tapi sekali lagi saya coba ke mereka dulu, kamu enjoy nggak sih dengan itu? Biar nggak kira-kira itu dari saya, kamu enjoy nggak? Bener kamu enjoy. Uji lagi, kan masih kecil, masih banyak peluang untuk belajar. Jadi yang saya ingin pastikan mereka enjoy, mereka benar-benar alive di situ, mereka hidup dengan itu, dan mereka menikmati itu, ya udah, jalan aja, silakan. Jadi kalau kita punya anak, please, ya jangan tekan mereka dengan rasa takut kita. Sebenarnya kenapa saya suruh anak saya cari ini itu, karena saya khawatir kamu hidup nggak sih di masa depan. Itu sebenarnya orang tua. Orang tua yang menekan itu sebenarnya orang tua yang sedang khawatir.
anakku nanti bisa nggak ya, mampu nggak ya mereka di masa depan. Nah, seandainya Anda yakin ya bahwa mereka mampu, orang tua nggak akan neken. Coba kalau ada anak nih berhasil gitu ya. Kita melihat mereka bertumbuh. Kalau ngomongin uang, mungkin uangnya bagus. Apapun jenis pekerjaannya, kecuali itu kerjaan yang tidak halal ya, jual narkoba gitu, pasti orang tua nggak setuju. Tapi kalau itu pekerjaannya ternyata bermanfaat, dia makmur dengan pekerjaannya, tidak ada nggak orang tua yang akan khawatir. Benar nggak Mas Erik? Betul. Kalau Mas Erik jadi orang tua nih, lihat anaknya ternyata makmur, ternyata dia berguna, banyak orang mendapat manfaat dari dia, nggak mungkin kita khawatir. Nah artinya gini, karena dia belum jadi sekarang, si orang tua ini khawatir, dia berpikir kamu harus jadi ini, biar gampang cari duit, kamu harus belajar kayak gini. Nah, begitu kekhawatiran orang tua. Jadi coba orang tua yang berubah nih pikirannya. Kalau anak saya menemukan talentnya dia yang terbaik, kalau dia kemudian menjadi seseorang yang memang bermanfaat, dan dia ternyata makmur, sejahtera dengan hidupnya, Anda pasti nggak khawatir. Ubah itu cara. Yakinkan bahwa kalau Anda berhasil membuat anak Anda enjoy dengan hidupnya dan ternyata itu bermanfaat untuk orang banyak, kita nggak perlu khawatir. Jadi kuncinya satu, enjoy buat dia bermanfaat untuk orang banyak dan dirinya. Masalah uang dia pasti dikejar sama uang. Saya pikir enjoy dan itu ternyata bermanfaat untuk banyak orang. Nggak perlu berpikir kita membanding-bandingkan. Katanya sekolah ini gampang lo cari duit. Katanya sekolah ini kalau belum tentu dia enjoy, ya kan? Betul. Saya nggak enjoy di sekolah itu. Belum tentu berhasil juga, ya kan? Itu kan kenapa kita harus menekan mereka. Nah sebaliknya, ketika orang tua kita yang menekan gimana? Pahami. Ya ingat ya, jangan menyalahkan orang lain ya. Sekali lagi, kalau kita menjadi orang tua, jangan menyalahkan anak. Kalau kita jadi anak, jangan menyalahkan orang tua. Ambil tanggung jawab. Orang tua itu hanya khawatir dengan saya. Sekali lagi ya, kalau Anda jadi anak sekarang ditekan sama orang tua Anda, gimana nih orang tua ekspektasi tinggi? Ekspektasi orang tua cuma satu, anaknya hidup sejahtera dan bahagia. Nggak ada hal lain ekspektasi orang tua. Kalau Anda mapan, kemudian Anda sejahtera, Anda bahagia, orang tua nggak akan nekan lagi. Nah, sehingga apa yang perlu dipastikan? Ya, pastikan dulu diri sendiri. Yakinkan diri Anda dengan apa yang Anda lakukan sekarang, Anda bahagia. Setelah Anda bahagia, Anda terus tekuni lebih dalam. Masalah mapan menunggu waktu aja. Jadi, kalaupun orang tua cerewet sekarang, maklumi, karena mereka tidak sabaran ingin melihat anaknya berhasil. Tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya berhasil. Jadi maklumi aja sekarang, orang tua aku ini cuma khawatir. Kalau Anda mau ngomong, tinggal ngomong, Ma, Pa, aku ngerti kok kenapa Mama kayak gitu. Mama ingin aku berhasil kan? Ya wajar sih Ma, karena Mama belum melihat aku berhasil. Wajar sih Ma, ngomongin gaji, mungkin gajiku mungkin belum seperti ekspektasi Mama Papa. Tapi percaya deh Ma, kasih aku waktu, aku akan menekuni bidangku, aku lebih belajar lagi, biar lebih tekun, menekuni bidangku, kasih aku kesempatan. Mama Papa juga dulu nggak berhasil langsung kan. Kalau mau ngomong kayak gitu. Ya, tapi percaya deh, Mama Papa nggak akan dengerin kita. Percaya, Mama Papa nggak akan pernah dengerin kita. Mereka selalu dengan pikiran mereka. Kenapa mereka begitu? Karena mereka sendiri belum bahagia dengan hidupnya. Mereka ingin mengajarin kita suatu hal yang tidak bahagia yang belum tentu bekerja juga untuk mereka. Maklumi gitu jawabannya. Gimana caranya supaya saya nggak stres dengan kata mama saya? Maklumi aja harapan mereka yang belum saya bisa penuhi. Sederhananya kayak gitu. Oke, itu udah dijawab ya guys ya. Terus kalau saya nanya nih Dok, kalau saya lihat ya di pekerjaan sekarang ya, bukan zaman kita dulu kan masih BlackBerry ya, sekarang udah ada WhatsApp lebih cepet, udah ada Zoom, udah Sabtu Minggu bisa Zoom sama kantor sekarang. Nah jadi ada dua yang bikin orang stres di pekerjaan ya. Satu, human conflict, nah itu biasa ya, human conflict. Nah gimana cara menghadapi human conflict di kantor? Terus yang kedua, time management yang berantakan zaman sekarang itu ya, time management kan, Sabtu Minggu dipakai kantor loh. Udah zaman kita dulu Sabtu Minggu mah waktu keluarga. Zaman sekarang Sabtu Minggu ada Zoom. Nah itu tadi yang kedua saya jawab dulu ya. Kenapa orang bekerja? Kadang-kadang pengusaha itu kan tujuannya biar punya waktu katanya untuk keluarga. Padahal pengusaha itu yang paling nggak punya waktu loh untuk keluarganya ya. Jadi
Kalau saya bilang tadi orientasi lagi sekali, kembali ke orientasi kerja, apa sih tujuan kerja? Balik lagi, apa tujuan hidup? Nah, untuk apa saya hidup? Ya, kembali ke situ dulu. Kembali ke nol dulu ya. Nol kan dulu orang bekerja. Kenapa sih orang kok Sabtu Minggu kerja? Ya, kalau dia menikmati pekerjaannya nggak apa-apa ya. Tapi kalau dia terkejar deadline, terkejar oleh kewajiban, terpressure, ya dia udah nggak hidup menurut saya. Dia udah nggak hidup. Dia udah tinggal nunggu mati doang ya. Karena hidupnya sudah habis di situ. Karena kalau dikejar deadline, dikejar pressure, dikejar kewajiban, berarti hidupnya udah untuk itu. Dia udah nggak memiliki hidup lagi. Kayak saya bilang udah mati. Dia udah nggak memiliki hidupnya sendiri. Hidupnya sudah di dalam itu. Tapi kalau dia menikmati pekerjaannya mau Sabtu Minggu 24 jam kerja nggak apa-apa. Karena dia sudah hidupnya dalam untuk udah merasakan hidup dalam bekerja itu. Ya, jarang sih orang seperti itu ya. Kalau orang udah menikmati minimal dia Sabtu Minggu atau Minggu lah minimal punya hari gitu. Punya hari untuk saya nikmati. Untuk sekedar meregang gitu ya, meregangkan diri untuk mengambil space lagi. Yang pertama tadi apa Mas pertanyaannya Mas? Human conflict di kantor, Dok. Konflik. Nah, itu tuh. Human conflict itu sederhana caranya ya. Konflik itu terjadi karena beda kepentingan. Ya, untuk menghindari konflik, hilangkan aja kepentingan diri, hilangkan konflik. Jadi, kalau orang punya kepentingan, saya punya kepentingan dan berbeda, konflik. Tapi kalau saya nggak punya kepentingan, saya ulangi contoh, saya kasih contoh di kantor misalnya. Kayak kita punya keinginan untuk berkarir, nah ini di kantor misalnya mencari jabatan. Orang juga punya, sehingga kita saling berebut nih, atau saling jelekin, saling apa. Nah, di dalam konflik itu kalau kita berhenti mencari kepentingan, kalau kita berhenti dalam kepentingan kita, maka konflik itu akan menghilang. Sehingga kalau manajemen konflik sederhananya, kalau kita mau mendamaikan dua konflik, hilangkan kepentingan pribadi. Jadi kita ngalah Ya. gitu, Dok. Bukan Kita ngalah, bukan ngalah. Kita nggak punya kepentingan pribadi. Nah, ini sederhana ya. Saya sering kok menghadapi. Kalau kita bisa memenangkan orang lain, saya ini konflik dengan Mas Erik misalnya, saya sangat bisa kantor sama Mas Erik. Ya, saya punya kepentingan misalnya untuk mendapat jabatan atau apa. Nah, ini kepentingannya harus dihilangkan dulu. Maka saya akan tanya dulu apa yang Mas Erik mau. Mas Erik maunya apa? Kadang-kadang loh ya, sesederhana itu loh, kalau kita tahu kepentingan keinginan orang lain, ya ini nggak ngalah loh, ini justru menang loh. Kelihatannya aja mengalah. Hati kita menangkan dulu diri kita. Oh, aku nggak punya kepentingan secara pribadi. Ya, kepentinganku adalah untuk memenangkan, untuk memenuhi kepentingannya dia. Jadi kalau kita belajar nih berekspresi, keluar dulu dari ekspresi kepentingan, bahwa saya sederhana tadi ya, nih saya konflik tadi. Saya pakai contoh yang tadi saya menemui kepala sekolah SMP anak saya sekolah. Sebelumnya itu saya ketemu dengan Provinsi Bali yang mengatur penerimaan siswa. Jadi anak saya itu tidak diterima di sekolah SMA yang dia inginkan karena kesalahan sistem. Ya padahal nilainya dia lebih baik dari teman-temannya yang diterima. Kalau di pilihan 2 bahkan dia ranking 1 di sana. Tapi dia nggak keterima karena kesalahan sistem. Saya datang ke provinsi. Kepentingan saya adalah saya ingin anak saya dapat sekolah. Itu kepentingan saya kan. Nah kepentingannya dia karena dia sudah terlanjur salah menjelaskan sistem, jadi harusnya klik nilai tapi klik zonasi. Menurut di info itu, menurut kepala sekolah SMP-nya, zonasi dan nilai itu jadi satu. Tapi menurut si provinsi, nilai beda, zonasi beda. Nah, kan konflik di situ. Akhirnya saya datengin si provinsi, dia udah bilang nggak bisa. Saya datengin ke kepala sekolah, dia menyalahkan provinsi. Akhirnya dia keras sama saya kan, wih, gimana kok Bapak nyalain saya bilang. Karena saya nggak mau berkonflik di situ, Pak. Bapak tahu nggak tujuan saya datang ke sini? Saya hanya nggak ingin anak-anak lain seperti bernasib seperti anak saya tahun depan, Pak. Kalau anak saya nggak sekolah tahun ini, tahun depan dia nganggur setahun, nggak apa-apa, Pak. Saya udah ngomong sama anak saya sebenarnya. Bapak hanya perlu bilang bahwa tahun depan jangan ulangi kesalahan yang sama. Kenapa, Pak? Kenapa Bapak nyalain saya? Dia bilang, enggak, saya nggak nyalain Bapak.
Saya bilang tadi di provinsi mengakui kesalahan sistemnya, Pak. Antara yang Bapak infokan ke murid dengan yang mereka infokan beda. Langsung diam ya. Langsung ada konflik. Yang harusnya kita berantem berkonflik, akhirnya kita nggak jadi konflik. Ya kan? Nah, karena ada kepentingan di situ. Jadi kepentingan ini kalau kita dalam bidang kerja ya, misalnya bekerja, kalau ada konflik-konflik misalnya, kita hanya perlu tidak punya kepentingan di sana. Kepentingan saya apa? Saya nggak ada kepentingan secara pribadi. Kepentingan saya justru saya tidak ingin tahun depan terulang, hanya begitu. Bahwa sebenarnya ada yang lebih penting dari kepentingan pribadi adalah kepentingan sistem. Kurang lebih begitu. Jadi kenapa kita terus berkonflik? Karena kepentingan pribadi kita belum hilang. Sejujurnya kita perlu belajar bagaimana supaya tidak ada kepentingan secara pribadi gitu. Kurang lebih begitu. Oke nih dok, nih saya mau nanya nih dok. Kita orang-orang anxiety yang aku maksud yang udah sembuh ya, yang udah sembuh dari anxiety, mereka masuk lagi ke dunia pekerjaan. Nah dunia pekerjaan itu ngebikin dia stres. Nah stres itu, ya orang saya tahu ya dok, jantung deg-degan, terus ini. Nah itu yang jantung deg-degan, terus tensi naik, itu tuh ngebikin anxiety jadi nyenggol-nyenggol lagi gitu. Iya gitu dok. Jadi kayak apa ya? Jadi orang anxiety kan pas kumat kan dia deg-degan, terus sesak napas, terus tensi naik ya kan. Nah pas dia stres di kantor karena deadline atau karena push dari bosnya, itu ngebikin sensasinya sama gitu ya, deg-degan, terus tensi naik, terus mulai nggak jaga makan lagi, akhirnya telat makan segala macam. Tuh anxiety-nya mulai nyolek-nyolek lagi tuh. Iya. Nah itu caranya gimana dok? Antara ngebedain ini stres nih, jangan nyampe anxiety lah gitu istilahnya. Ya, ini berarti saya klarifikasi tentang anxiety dulu ya. Kesalahan utama ya, satu-satunya kesalahan bahkan saya bilang, kenapa terhadap anxiety ya, termasuk terhadap kecemasan anxiety dan lain-lain, termasuk GERD ini, itu satu-satunya kesalahan adalah Anda menolaknya. Anda menganggap itu sebagai sebuah penyakit. Setuju. Ini, kalau Anda bilang ini sebuah reaksi alamiah dari emosi, justru ini berkah, saya bilang. Ya, saya begini-begini, saya pasti pernah cemas, semua orang pernah cemas loh. Semua orang di dunia ini pernah cemas, nggak mungkin nggak, karena itu berkah. Tetapi ada orang yang menolaknya, menganggap itu sebagai sebuah penyakit, ada orang yang menerimanya. Jadi kalau kita menolak itu sebagai sebuah penyakit, maka itu kan jadi penyakit yang tidak akan pernah sembuh. Kapan dia orang itu masih menganggap anxiety itu sebagai penyakit, apalagi kemudian menyingkirkannya, ingin cepat-cepat menghilangkannya, menolaknya. Itu kan reaksi alamiah, itu berkah Tuhan, saya bilang. Tuhan memberikan kita kecerdasan yang namanya emosi untuk merespon terhadap sebuah keadaan. Termasuk jantung berdetak, kemudian asam lambung meningkat. Itu sebuah respon alamiah yang Tuhan berikan untuk berespon terhadap keadaan supaya kita aman, supaya kita bereaksi. Nah, kalau itu kita anggap sebagai sebuah penyakit, wah bahaya itu. Kenapa kita anggap itu sebagai penyakit? Ya, kalau kita terima dia, oh ya ini cemas, reaksi alamiah tubuh saya, reaksi alamiah dari emosi saya, dari jiwa saya, dari pikiran terdalam halus saya, yang saya perlu amati gitu, amati, belajar mengamati itu. Ya, nah kalau kita sudah belajar mengamati itu, pertama ya, kita nggak akan menganggap anxiety sebagai penyakit. Ini justru sebuah berkah. Ini sebuah cara. Sama kayak kita berpikir nih, ada peluang datang, ada peluang nih, misalnya kayak tadi, Gus, tolong jualin mobilku, itu peluang atau ancaman? Kalau kita anggap sebagai, kita nggak punya pikiran, kita tidak anggap itu sebagai sebuah peluang, kita nggak ambil. Tapi karena kita punya pikiran, oh ini peluang nih, aku ambil. Nah, itu reaksi pikiran. Sama dengan cemas, sedih, marah, takut, itu semuanya reaksi. Kenapa kita anggap itu sebuah penyakit? Jadi itu bertahun-tahun nggak hilang-hilang, karena kita ingin menghilangkannya. Kenapa itu harus dihilangkan? Itu loh sebuah reaksi tubuh, itu loh sebuah reaksi dari emosi kita. Kenapa kita harus hilangkan? Betul. Gitu. Jadi kalau kita sudah sepakat bahwa ini bukan penyakit, kalaupun dokter mendiagnosa Anda gangguan cemas, anxiety disorder, itu hanya sebuah diagnosis, ya. Karena untuk mempermudah mereka, saya sejujurnya ya, sejujur-jujurnya saya bilang,
saya nggak pernah setuju dengan istilah diagnosis untuk sebuah mental. Ya, saya nggak pernah memberikan diagnosis. Saya hanya bilang itu reaksi alamiahmu. Kenapa kamu tolak? Kenapa kamu ingin singkirkan itu dari tubuhmu? Padahal itu kelebihanmu ya. Saya bilang nih, hal yang paling menakutkan dalam hidup adalah hal yang paling lebih dalam diri. Jadi kalau kita punya suatu ketakutan, kecemasan, justru kalau kita belajar menggali ke dalam apa akarnya, itu sebuah kelebihan. Contoh ya, takut bicara depan umum. Cemas, takut bicara depan umum. Ya, jauh di dalam bawah sadar orang itu dia punya kecerdasan bicara yang luar biasa. Tapi karena dia begitu kuat penolakan dalam dirinya, dia menjadi cemas. Padahal kalau dia belajar menggali, dia bisa jadi pembicara top. Tanya pembicara-pembicara top dulunya di mereka takut bicara depan umum. Mas Heri dulu berani nggak bicara depan umum? Enggak, aku geter, dengkul goyang dengkul. Pasti. Karena Mas Heri udah berhasil menemukan keahlian itu, akhirnya Mas Heri jadi pembicara bagus. Jadi kalau kita tahu apa yang sebenarnya paling hebat dalam diri kita, cari apa yang paling kita takuti. Karena dia belum mencoba menerima rasa takutnya, masih menyingkirkan rasa takutnya, bahkan dia menganggap itu sebagai penyakit, akhirnya dia belum menemukan diri. Makanya saya pernah bilang, selalu saya bilang, orang-orang yang punya gangguan cemas adalah orang-orang hebat yang belum menemukan dirinya. Tapi terlanjur menganggap itu sebagai sebuah penyakit, akhirnya kok nggak hilang-hilang ya, kok aku masih aja kayak gini ya, aduh anxiety lagi. Sepertinya kok kayak anxiety itu sebuah penyakit, padahal itu sebuah petunjuk, sebuah kode dari dalam pikiran bawah sadar untuk menemukan dirinya yang hebat. Tapi karena terus ditolak, kayak tenggelam terus gitu. Jadi bagaimana bedain kayak tadi? Jadi kalau saya bilang tadi, harusnya pertanyaan pertama Mas Heri udah terjawab nih. Gimana bedain rasa gemeter, kalau saya saat dimarahin, sama aja itu sebuah reaksi. Kapan kita bisa menerima itu, mensyukuri itu, menggali ke dalamnya, akan berubah sudut pandang kita. Wah, ternyata aku ini hebat, selama ini aku pikir diriku sakit, gitu. Keren. Gitu guys ya. Jadi jangan berpikiran, wah, kalau saya cemas berarti saya punya potensi di daerah sini, berarti saya lakuin. Jangan sampai itu kamu pakai menjadi, wah, saya harus punya istri 2. Kalau punya selingkuhan saya cemas. Jangan gitu ya guys. Jangan. Jangan. Saya kalau mau selingkuh saya cemas, oh berarti saya punya potensi di situ. Wah, jangan guys. Wah, nggak gitu juga. Nggak gitu. Takut mati itu dia dok, kayaknya dok, takut mati. Iya. Takut mati. Balik lagi kalau takut mati. Balik lagi kenapa takut mati? Apa yang belum dilakukan misalnya? Kalau saya mati sekarang, kenapa? Itu, apa saya akan hilang? Apa yang terancam? Barangkali gitu pesan-pesannya. Jadi cemas itu adalah perasaan takut hilang. Takut tidak dihargai, takut tidak ada. Gitu. Karena hidupnya belum full ya dok ya. Kalau hidupnya sudah full, dia nggak takut mati lagi. Ya betul. Dia belum, orang yang takut mati itu adalah orang yang belum hidup sebenarnya, belum menemukan hidup gitu, belum merasakan. Kalau saya bilang ketika kita menemukan hidup, mati itu justru sebuah keindahan gitu. Wah, itu tanpa mati hidup tuh nggak indah loh. Tanpa mati hidup tuh nggak indah. Masa kalau hidup tuh selama-lamanya hidup tuh nggak akan ada artinya. Hidup ini jadi berarti karena kita tahu suatu saat kita akan mati gitu. Nah, kapannya itu yang kita perlu belajar. Oh, kalau besok gimana? Ya nggak tahu, bisa jadi. Kita nggak tahu kan besok. Nah, kenapa takut kalau besok? Karena sekarang saya belum hidup. Belum benar-benar menemukan what is a life about gitu. Apa sih hidup ini? Kayak gimana sih rasanya hidup? Kalau udah tahu betapa berartinya hidup ini, mati justru sebuah keindahan. Wah, besok ya waktuku. Ya, gimana ya? Nah, gitu. Kita benar-benar. Jadi kalau saya bilang kita mesti hidup seolah-olah kita mati besok. Karena nggak ada yang tahu kalau besok itu kita nggak tahu loh kita bangun atau enggak loh. Nggak ada jaminan loh kita bangun besok pagi. Tapi kalau kita sudah hidup, udah tahu kita mati besok, kita akan hidup kayak gimana sekarang? How I live, bagaimana saya hidup jika seandainya besok saya mati? Beda loh rasanya. Ya, jadi buat hidup seperti itu. Buatlah hidup ini seolah-olah besok saya mati. Jadi kita akan benar-benar merasakan ingin menikmati hidup, ingin merasakan hidup dengan lebih. Nggak kepikiran dah saya uangnya berapa, nggak akan mikir begitu. Besok mati, nggak mikir itu nggak mungkin ya.
Pasti yang kita coba deh bayangin kalau besok mati apa ngandalkan apa sekarang. Bahagia dong. Iya kan, tanya Hmm. apa yang bukan hari ini ya. Kalau besok waktuku tiba. Saya kalau tahu minggu depan saya mati dok, saya dari sekarang saya minjem uang kemana-mana, pinjam uang kemana-mana gitu. Pinjam uang habis mati udah. Oh, gitu ya. Kok jadi gitu ya? Iya, happy udah. Gitu. Ini aku ngajarin Tuhan berarti. Iya dong. Semuanya kita kan mikirin kematian ini kan sesuatu yang sangat parah tuh, Dok. Jadi Padahal ketakutannya pasti loh, nggak mungkin nggak loh, itu pasti. Ya, Karena iya, Mas Rocky mikir mati itu hilang, Mas. Iya kan? Mati itu hilang bagi yang ditinggalkan, tapi bagi yang mati dia nggak hilang. Mati itu nggak hilang bagi yang mati. Bagi yang ditinggal, iya, dia terasa hilang. Tapi bagi yang menjalani mati, dia nggak hilang. Dia nggak merasakan dirinya hilang. Ya, nggak usah deh belajar itu dulu. Kita pada kumat dok, pada kumat. Enggak. Iya dok, Mbak Erik udah kasih sampai ke akarnya pas waktu Trigger. waktu kita zoom apa Mbak Erik sampai ke akarnya kan kita cari tuh Oh iya, yang apa tuh pelepasan emosi ya. pelepasan emosi. Ya. Ya. Kata Mbak Erik kalau bahasa kasarnya kalau emang masuk kita ke neraka senyum maka tenang